Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Aminah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Sosial Budaya. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ramdi Sardi dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 2, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem sosial menurut pendekatan struktural fungsionalisme. A. Pengertian teori struktural fungsional. Teori fungsionalisme struktural pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Persson. Talcott Persson adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi maupun prosesnya. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Menurut para penganut fungsionalisme, struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua landasan berikut. Yang pertama, masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus atau kesepakatan di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental atau mendasar. Yang kedua, masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat yang sekaligus menjadi anggota dan berbagai kesatuan sosial. Selanjutnya, yang B, pandangan ahli tentang struktural fungsionalisme. Yang pertama, oleh Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf di samping dikenal sebagai ahli dalam perspektif konflik, dia juga memiliki andil dalam mengembangkan perspektif integrasi antara lain memahami masyarakat. Pokok-pokok pikiran Dahrendorf antara lain: yang pertama, setiap masyarakat secara relatif bersifat langgeng. Selanjutnya, setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik. Kemudian, setiap elemen di dalam suatu masyarakat memiliki suatu fungsi, yaitu menyumbang pada bertahannya sistem itu. Dan terakhir, setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsensus nilai di antara para anggota. Yang kedua, menurut Robert K. Merton menyoroti tiga asumsi atau postulat yang terdapat dalam teori fungsional. Ketiga postulat itu sebagai berikut. A. Kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Yang B, postulat fungsionalisme universal. Postulat ini menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Yang C, postulat indispensability, bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Yang ketiga, postulat tersebut menurut Merton memiliki tiga kelemahan, yaitu A. Tidak mungkin mengharapkan terjadi integrasi masyarakat yang benar-benar tuntas. B. Kita harus mengakui adanya disfungsi maupun konsekuensi fungsional yang positif dari suatu elemen kultural. Yang C. Kemungkinan alternatif fungsional harus diperhitungkan dalam setiap analisis fungsional. Merton menolak
postulat-postulat fungsional yang masih mentah. Ia menyebarkan paham kesatuan masyarakat yang fungsional, fungsionalisme universal, dan indispensability. Ia juga menyebarkan konsep disfungsi, alternatif fungsional, dan konsekuensi keseimbangan fungsional, serta fungsi manifest dan laten, yang dirangkai dalam rangka satu paradigma fungsionalis. Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Merton pada tahun 1948 mendapat beberapa kritik, yaitu A. Teori Merton masih bersifat konservatif yang terpusat pada struktur sosial daripada perubahan sosial. B. Dengan menggunakan kekuatan yang bersifat deskriptif, pendekatan Merton terlalu memusatkan diri pada struktur masyarakat dan memberikan tekanan pada status quo. Oleh sebab itu, teori fungsionalisme Merton lebih merupakan studi tentang utopia daripada tentang realitas. Yang C. Kelemahan teori struktural fungsionalisme. Di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki teori fungsionalisme, tidak luput dari kelemahan. Kelemahan teori ini bersumber pada anggapan dasarnya, yaitu yang pertama, anggapan dasar teori struktural fungsionalis terlalu menekankan pada peranan unsur-unsur normatif dari tingkah laku sosial, khususnya pada proses perorangan yang diatur secara normatif untuk menjamin terpeliharanya stabilitas sosial. Yang kedua, anggapan dasar bahwa setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas atau equilibrium di atas konsensus para anggota masyarakat terhadap nilai-nilai umum tertentu. Berkaitan dengan itu, menurut Pierre L. van den Berghe, anggapan dasar tersebut membuktikan bahwa teori struktural fungsional mengabaikan kenyataan-kenyataan sebagai berikut. Yang pertama, setiap struktur sosial di dalam dirinya sendiri mengandung konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat internal, yang pada gilirannya justru menjadi sumber terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, reaksi dari sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar tidak selalu bersifat adjustif. Yang ketiga, suatu sistem sosial di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik sosial yang bersifat vicious circle. Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian yang lunak, akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner. Itulah penjelasan tentang sistem sosial menurut pendekatan struktural fungsionalisme. Semoga dengan ini menambahkan wawasan buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.